Ini. Share apa ya? Nih. Jadi nanti di lingkaran itu nanti yang akan kita bahas adalah nih lingkaran sekarang saat SMA itu beda sama waktu SMP ya. Kalau waktu SMP, aduh ada penjual roti itu. Jadi saat SMP itu kan kalian belajar lingkaran juga ya, tetapi kayak luas lingkaran, kemudian ada lingkaran, kemudian kemudian ini kayak kalau nggak salah ya. Nah ini panjang tali busurnya, tali busur. Apa ya ini namanya? Garis singgung persekutuan luar, garis singgung persekutuan dalam gitu ya waktu SMP ya. Ingat ya? Ya. Kalau sekarang yang akan kita pelajari adalah persamaannya. Jadi aljabarnya ya. Nanti ada 3 subbab di lingkaran. Itu yang pertama adalah persamaannya, persamaan lingkaran. Kemudian ada persamaan garis singgung lingkaran. Nah, nanti yang menyinggung lingkaran itu kita akan mencari persamaannya. Kemudian ada posisi garis dan titik. Ini ada titik juga ya. Posisi titik dan garis terhadap lingkaran. Ini 3 subbab yang akan kita pelajari di lingkaran. Nah, nanti pertama yang akan kita bahas adalah yang persamaan lingkaran dulu. Persamaan lingkaran, kemudian posisi garis dan titik terhadap lingkaran ini tidak terlalu banyak, jadi ini nanti akan bergabung di sini persamaan lingkaran. Kemudian kalau kalian lihat di modul, itu ada 2 latihan ya. Latihan pertama itu tentang persamaan lingkaran dan posisi titik dan garis terhadap lingkaran. Kemudian latihan kedua itu tentang persamaan garis singgung lingkaran. Itu kemudian kita mau lihat dulu. Sebentar. Persamaan lingkaran. Nah, nanti setelah kalian mengetahui tentang persamaan lingkaran ini kan nanti variasi soalnya itu ada banyak. Jadi nanti kalian bisa menentukan persamaan lingkaran dengan berbagai karakter soalnya. Nah, definisi lingkaran. Definisi lingkaran itu apa? Apakah lingkaran itu pengertiannya apa? Itu loh Bu, pokoknya lingkaran itu kayak gini loh. Nah, iya definisinya apa? Kalau dikata-katai nih, bahasanya apa? Dikalimatkan gitu ya. Kalimatnya apa kira-kira? Siapa yang bisa menjelaskan? Nadine, apa? Lingkaran itu definisinya apa, Nadine? Apa ya Bu? Suatu bangun yang mempunyai apa ya, garis Sebentar, yang Nadine yang disebut lingkaran itu yang mana? lingkaran. Yang Itu disebut Bu, lingkaran itu yang mana? garis birunya. Iya, garis birunya. Nah, berarti pengertian garis biru ini apa? Bingung ya? Bingung bikin kalimat. Iya. Michael gimana kalau Michael? Apa sih lingkaran itu dibahasakan? Garis yang ada sudut, bangun yang ada sudutnya. Bangun yang ada sudutnya, yang nggak ada sudutnya, yang titik nggak ada sudutnya Bu. sudutnya, Yang nggak ada titik sudutnya Bu. yang nggak ada titik sudutnya. Ini lingkaran? Bukan, ini bukan lingkaran. Ini bukan lingkaran. Yang lingkaran tuh yang ini. Nah, ini oval ya ini ya. Elips. Nah, berarti apa dong lingkaran? Lingkaran itu definisinya nih. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tetap. Paham? Jadi inilah pengertian dari lingkaran. Lingkaran itu adalah tempat kedudukan ya yang garis biru ini ya Nadine ya.
Nah, garis biru ini kan sebenarnya titik-titiknya banyak sekali nih. Nah, tetapi titiknya ini selalu berjarak sama terhadap suatu titik tetap di sini ya. Nah, titik tetap itu nanti disebut sebagai pusat lingkaran, jaraknya yang sama itu disebut sebagai jari-jari lingkaran gitu ya. Nah, seperti itulah definisi lingkaran. Jadi kalau membahasakan tentang lingkaran itu ya ini nih. Suatu tempat kedudukan titik-titik yang selalu berjarak sama terhadap suatu titik tetap. Ini adalah pengertian lingkaran. Jadi kan apalagi sekarang kalian sudah mulai belajar membuat karya tulis ya. Nanti kalau kalian kuliah, kalian membuat skripsi, S2 membuat tesis, nah itu kan kalian harus bisa membahasakan sesuatu gitu ya. Mendefinisikan sesuatu, belajar membuat kalimat. Oke, kemudian ini definisinya dulu. Baru kemudian kita akan mempelajari tentang persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran itu juga ada dua. Seperti rotasi kemarin sama dilatasi ya. Pusatnya di 0,0 sama di A, B. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang pusatnya di 0,0 dulu. Jari-jarinya R. Nah, yang disebut lingkaran tadi yang warnanya merah ini ya. Yang warnanya orange ini bukan lingkarannya. Tetapi yang orange ini adalah daerah di dalam lingkaran. Yang benar-benar lingkaran itu yang ini, yang merah ini. Nah, sekarang kita akan membuat rumus persamaan lingkarannya kalau pusatnya di 0,0. Nah, kita misalkan aja kita membuat sebuah titik ya. Nih, misal kita ambil titik A nih. Titik A itu terletak pada lingkaran ya. Misalnya dia adalah X, Y. Kan kita nggak tahu ya titiknya berapa, tergantung radiusnya dia berapa gitu kan. Kemudian kita tarik garis O ke A. Ini adalah radius dari lingkaran kita, R kita ya. Nah, kemudian kita proyeksikan titik A ke sumbu X. Karena dia diproyeksikan, berarti dia harus tegak lurus ya. Ini gambarnya nggak lurus banget sih, sebentar. Saya pakai ini aja. Kita, ini sekira kenapa? Kita proyeksikan, saya pakai bantuan. Kita proyeksikan titik A ke sumbu X, maka di sini saya buat A aksen ya, karena hasil proyeksi. Nah, ini berarti segitiganya siku-siku ya, karena A ke A aksen itu hasil proyeksi, berarti dia harus tegak lurus ke sumbu X. Kemudian, jarak O ke A aksen itu sejauh berapa satuan, Kevin? Dari O ke A aksen. O ke A aksen. X ya, Bu? X, betul. Ini X. Kemudian A ke A aksen berarti? Y. Y, betul. Ya udah. Ini kan karena segitiga O, A aksen itu siku-siku, berarti berlaku Pitagoras ya. Karena berlaku Pitagoras, berarti persamaan kita menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ya udah, ini persamaan lingkaran kita yang pusatnya di 0,0 dan berjari-jari R gitu ya. Nah, jadi kalau di presentasi saya itu saya mengambil titiknya P. P itu X, Y ya. Pokoknya titiknya ada di garis yang merah ini. Kemudian titik P kita proyeksikan ke sumbu X positif. Berarti ini O ke sini, ke hasil proyeksi itu adalah sejauh X, kemudian P ke hasil proyeksi itu Y. Berarti ya udah Pitagorasnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Contoh yang pertama,
persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan berjari-jari 5. Ya udah R-nya aja yang diganti ya. Karena di sini R kuadrat ya udah 5 kuadrat gitu. Jadi X dan Y ya udah dia bentuknya seperti ini. Pokoknya selalu ya. Kalau pusatnya di 0,0 ini selalu bentuknya seperti ini. Bu, kalau pusatnya nggak di 0,0 gimana? Bedanya apa? Nanti kalau kalian ketemu soalnya X kuadrat plus Y kuadrat min X sama dengan 0, sama dengan 5 misalnya ya. Nah, ini persamaan lingkaran ini pusatnya di 0,0 bukan. Bukan, kenapa? Alasannya apa? Ini loh, ada variabel X pangkat 1 atau ada variabel Y pangkat 1 itu nggak boleh. Dia pasti pusatnya bukan di 0,0. Udah geser gitu ya. Jadi ciri pertama, kalau pusatnya di 0,0 adalah X, variabelnya X dan Y itu selalu pangkat 2. Kalau muncul X pangkat 1 atau Y pangkat 1 itu jadinya bukan di 0,0. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi. Kalau jari-jarinya 2,5, ya udah berarti persamaan lingkarannya adalah 2,5 tinggal dikuadratin, taruh sebelah kanan gitu ya. 2,5 dikuadratin jadi 6/4 ya, betul ya? Kemudian kalau jari-jarinya 1,1 ya udah 1,1 tinggal dikuadratin ya. Ketemu 1,21. Kemudian kalau jari-jarinya akar 3 kuadratin aja, hilang ya akarnya ya. Tinggal X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3. Kemudian contoh yang berikutnya. Persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan melalui titik 3,-1. Nah, jadi kalau kalian ditanya persamaan lingkaran, pertama kita harus punya pusat. Yang kedua harus punya jari-jari lah. Kok ini kok nggak ada jari-jarinya? R-nya berapa? Nah, ini yang harus kita cari dulu ya. Nah, caranya gimana? Ya udah, ini tetap aja. Persamaan lingkaran tadi yang pusatnya di 0,0 kan rumusnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, R kuadrat. Nah, perhatikan, titik yang dilalui oleh lingkaran itu adalah, jadi kalau ada lingkaran, ini pusatnya ya, 0,0. Nah, ini satu titik ini dilalui oleh lingkaran nih. Ini adalah titik yang ini. 3,-1. Oh ya udah berarti 3,-1 itu sebagai X dan sebagai Y. Seperti tadi ya, saat kita mau bikin persamaan lingkaran tadi, titik P, yang kita ambil salah satu titik pada lingkaran tadi, kita misalin X, Y. Nah, kalau di sini udah ada angkanya nih, 3,-1, ya udah 3-nya jadi X, masuk ke sana ya. 3-nya udah masukkan ke X, kemudian min 1 masukkan ke Y, nanti ketemu R kuadratnya. Coba dihitung R kuadratnya berapa? Bu, maaf Bu, Ya, boleh apa? warna spidolnya nggak Bu? Kurang kelihatan dari tadi Bu. Oke. Nggak kelihatan. Merah ya kali ya. Nah, kalau ada lingkaran, ini pusatnya di 0,0, kemudian satu titik nih, misalnya di sini. Yang dilalui oleh lingkaran, nah ini titiknya yang dilalui oleh lingkaran ya. Karena ini dilalui lingkaran, berarti 3 itu sebagai X. Ini sebagai Y. Nah, kemudian persamaan lingkaran kita apa? Kalau pusatnya di 0,0 kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat dong. Tinggal masukkan aja X-nya diganti 3, Y-nya diganti min 1. Jadi, R kuadratnya pasti dapat. Berapa R kuadratnya? R kuadratnya 10, ya kan? R-nya berarti berapa ya? Akar 10, gitu.
pembahasannya. Nah, ini. Nah, ini persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan berjari-jari R adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian, titik 3,-1 karena dilalui, berarti dia jadi X dan Y. Substitusi, kita dapat R kuadratnya, yaitu 10. Ya udah, tinggal masukkan ke rumusnya. Nah, begitu. Paham ya? Oke. Pokoknya kalau cari persamaan lingkaran, ada dua hal yang harus kita punyai, yaitu pusat sama jari-jari. Kemudian contoh soal yang berikutnya. Pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, ini sekarang ditanya pusatnya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Pusatnya di berapa koma berapa dan jari-jarinya berapa? Pusatnya di berapa koma berapa, Gerald? Pusatnya di 0,0, Bu. Jari-jarinya? 4. Ya, akar 16 ya. Pokoknya kalau X kuadrat, Y kuadrat, nggak ada X pangkat 1, nggak ada Y pangkat 1, pasti dia di 0,0. Kemudian di sini jangan lupa R kuadrat. Ya. Yang B. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2/4. Ya udah 2/4 di akar ya. Jadinya 1/2. Nah ya kalau yang ini, R-nya berapa nih Yohanes? R-nya akar 5 ya, Bu? Akar 5. Ya udah tinggal diakarin. Paham ya? Bisa ya? Gampang. Kalau pusatnya di 0,0 itu masih gampang karena yang penting kalian tahu cirinya. Cirinya yang pusatnya di 0,0 itu nggak ada X pangkat 1, nggak ada Y pangkat 1. Adanya kuadrat semua ya. Soal berikutnya. Persamaan lingkaran yang sepusat dengan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 144. Tetapi panjang jari-jarinya setengah dari panjang jari-jari lingkaran tersebut. Berarti kita harus paham dulu maksudnya sepusat. Sepusat itu artinya apa? Apa artinya sepusat? Apa Sakai? Pusatnya sama, Bu. Atau Pusatnya gimana? sama. Nah, ini persamaan lingkaran yang udah diketahui ini pusatnya di berapa koma berapa? 0,0 ya, Bu. 0,0. Berarti pusat lingkaran yang mau kita cari persamaannya itu kita udah dapet 0,0. Sekarang tinggal jari-jarinya. Nah, jari-jarinya itu harus setengahnya dari panjang jari-jari lingkaran yang ini. Nah, yang ini lingkaran yang pertama ini jari-jarinya berapa, Sakai? 12, Bu. 12. Berarti jari-jari lingkaran yang baru berapa? 6 ya, Bu. 6. Ya udah. Ketemu ya persamaan lingkarannya ya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Ya. Jadi jangan 144 langsung dibagi 2 ya. Tetapi R-nya yang dicari dulu, kemudian R-nya yang dibagi 2. Gitu. Penyelesaiannya. Nah, ini kita cari dulu pusatnya sama jari-jarinya. Kalau udah dapat baru, tadi lingkaran yang baru, jari-jarinya harus setengahnya. Dari 12 berarti 6. Nah, gitu. Bisa ya, paham ya? Contoh soal yang berikutnya. Persamaan lingkaran yang koordinat ujung-ujung diameternya di titik A 2,-1 dan titik B min 2,1. Nah, sekarang udah mulai harus berpikir lama. Tadi saya bilang, kalau kita ditanya persamaan lingkaran, kita harus tahu pusat sama jari-jari ya. Nah, ini pusatnya nggak ada, jari-jarinya juga nggak ada.
Berarti pertama kita harus menghitung apanya nih? Sam. Kita harus cari apanya dulu. Bermodal hanya ujung-ujung diameter doang yang diketahui. Itu ujung-ujung diameter ya, Bu? Nah, ada lingkaran, kemudian ujung-ujung diameter diketahui, berarti ini titik B, ini titik, ini gambarnya enggak bagus, ini titik A, kemudian ini diameter, berarti pusatnya ada di sini ya, pusat. Nah, berarti harus cari apanya dulu, jari-jari atau pusat? Jari-jari bisa, Bu. Jari-jari bisa. Cara menghitung jari-jari gimana? Setengahnya diameter, Bu. Ya. R itu sama dengan setengah dari D. Oke. Cara mencari D gimana? Cara mencari diameter. D sama dengan kuncinya nih. Jadi kalau misalnya menghitung D nggak dapat, ya udah R-nya juga nggak dapat pasti. Ya nggak? Jarak titik ke titik itu rumusnya apa, Vibi? Jarak titik ke titik. Titik ke titik itu berarti Apa, Vibi? Rumus itu yang apa? pakai Apa? kalau hitung Y sama X-nya dulu gimana, Bu? Hitung Y sama X-nya buat apa? Buat Pitagoras dong. Ini kan tinggal proyeksikan aja B ke sini sejajar sama sampai sejajar sama titik A. ya maksud kan? saya cari Y sama X itu, Bu. Delta ya, cari delta ya. Mm-mm. Ya udah. Ini delta. Yang ini delta apa nih? Yang ini. Delta X apa Y? Itu X. X. Kemudian yang ini delta Y. Ya udah, jarak titik ke titik itu selalu Pitagoras yang kita pakai. Delta X kuadrat plus delta Y kuadrat, kemudian diakarin gitu ya. Berarti di sini apa? X-nya si A, terserah ya. X-nya si A kurangi X-nya si B. Kan delta ya. X-nya si B dikuadratin, ditambah. Karena jarak titik ke titik itu selalu miringnya ya. Berarti ini selalu ditambah nih. Kemudian Y-nya si A dikurangi Y-nya si B. Coba sambil kalian hitung berapa diameternya. Kemudian berapa jari-jarinya. Ada yang belum paham mencari D-nya, diameternya? Dapat? Berapa diameternya? Berapa dis? Nol ya, Bu? Kok
Masa diameternya 0 ya lingkarannya nggak jadi dong. Delta dis delta. Selisih. Ada yang udah dapat? Akar 20 bukan, Bu? Akar 20. Akar 20 itu berapa akar berapa? 2 kali 5 bukan? 2 akar 5. Ya udah, kalau diameternya itu 2 akar 5, berarti jari-jarinya akar 5 ya. Nah, ini berarti akar 5 nih. Nah, jari-jarinya udah dapat nih, berarti tinggal pusat lingkaran ya. Nah, buat nyari koordinat titik P ini gimana caranya nih? Ada yang tahu? Gimana cara mencari titik P nih, titik pusatnya nih? Apa itu? Pakai apa? Bima? Pakai apa nih kira-kira? Ini bisa pakai salah satu titiknya, Bu. Gimana? Memakai salah satu titiknya, Bu. Salah satunya? Satu titik. 1 titik. Terus P-nya berapa koma berapa? Saya belum. Nah, cara mencari ini kan titik P ini logikanya kan ada di tengah ya. Ada di tengah-tengah titik A dan B. Bodoh amat dia mau ngilangnya kemana, pokoknya dia P selalu di tengahnya antara A dan B ya. Kalau di tengah ini berarti rata-rata dong. Nah, berarti kita mencari titik P itu kita rata-rata aja. Jadi ini X-nya si A ditambah ya karena kita mau cari rata-ratanya yang di tengah itu siapa sih gitu. X-nya si B. Kemudian kita bagi 2. Kan rata-rata dari 2 titik gitu kan. Berarti di sini Y-nya si A ditambah. Nah, pokoknya kalau mencari jarak titik ke titik itu pakai delta, delta itu dikurang. Kalau mencari yang di tengah itu pakai rata-rata, rata-rata itu berarti ditambah, konsep di statistik ya. Nah, begitu caranya. Maka ketemunya pusatnya di berapa koma berapa. Nah, ini Adis tadi yang ngitung nih. Berapa koma berapa? 0,0 ya, Bu? Iya. 0,0. Ditambah bagi 2 ya. 2 tambah min 2 ya habis. Bagi 2 ya tetap 0. Min 1 tambah 1 ya habis gitu kan. Bagi 2 ya tetap 0. Ya udah kalau udah dapet jari-jari sama pusatnya tinggal masukkan ke rumusnya gitu. Bisa? Nah, ini udah ciri soal yang berikutnya ya. Hanya diketahui ujung-ujung diameternya. Nanti caranya ya udah ini pasti antara 2 rumus ini yang kalian pakai. Kita mencari jarak titik ke titik buat dapat diameternya, kemudian dibagi 2, dapat jari-jari. Kemudian pusatnya itu selalu rata-rata dari 2 titik. Konsep rata-rata itu karena hanya 2 titik berarti kita tambahin kemudian bagi 2. Oke, kemudian ini saya hapus ya, saya munculkan pembahasan yang di PPT-nya. Nah, ini tadi lingkaran, kemudian titik A ada di tepinya lingkaran, dan mereka kalau ditarik garis lurus dia menjadi diameternya lingkaran. Jarak titik ke titik, delta ya, tuh delta X kuadrat, delta Y kuadrat. Ketemu diameternya, yaitu 2 akar 5, berarti jari-jari itu adalah setengahnya dari
diameter, berarti jari-jarinya akar 5. Nah, kalau udah dapat jari-jari, tadi kita menghitung pusat lingkaran. Koordinat titik pusat lingkaran, karena pusat itu ada di tengah, ya udah berarti pakai rata-rata. Gitu. Kalau udah ketemu pusatnya, ya udah tinggal masuk ke rumusnya. Jadi, persamaan lingkarannya adalah gitu. Soal berikutnya. Oh, ini sekarang persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B sekarang. Nah, kalau pusatnya di A, B, itu sebenarnya translasi dari pusatnya 0,0 ya. Nah, ini perhatikan, kita mula-mula punya persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dengan jari-jari R gitu ya. Kemudian, kalau pusatnya sekarang di A, B, berarti pusat lingkaran ini digeser nih. Sejauh A ke kanan, berarti karena kalau A-nya positif ya, berarti dia ke kanan, kemudian naik ke atas sejauh B. Ya udah, ini cuman digeser doang. Bentuk lingkarannya itu nggak berubah, jari-jarinya juga nggak berubah. Yang berubah hanya X dan Y bergeser ya. Ya udah, kita memakai konsep translasi ya. Tadi persamaan lingkaran itu yang pusatnya di 0,0 kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau X dan Y ditranslasi, konsep translasi berarti X-nya itu dikurangi A, kemudian Y-nya dikurangi B ya. Y min B. Sebentar. Ini siapa yang keluar dari posisi? Sama dengannya, oh ini kurang kuadrat ya. Kuadrat. Sama dengannya R-nya tetap sama. Nggak berubah. Jadi cuman X dan Y itu yang ditranslasi. Bergeser. Gitu. Ya udah, jadi persamaan lingkaran kita kalau pusatnya di A, B, dia menjadi X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Paham ya? Oke, sekarang contoh soal. Saya hapus dulu coretan. Contoh soal pertama. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, ini pusatnya di berapa, koma berapa? Matthew, yang A. Berapa, koma berapa pusatnya? 3,7. 3,7. Ya, jangan diambil minusnya ya, karena rumusnya tadi X min A, Y min B. Jari-jarinya berapa? 3 ya, Bu? 3, ya, akar 9, jangan lupa ya. Kalau yang ini, pusatnya berapa, koma berapa? 8,5. Ya, 8,5. Kalau di sini plus 5 berarti justru B-nya itu min 5. Jari-jarinya? Akar 6. Akar 6. Tinggal diakarin aja. Bisa ya? Kemudian, masih ada lagi nggak? Oh, yang ini. Ini pusatnya di berapa, koma berapa? Stephanie? Di 3, 3, min 3,5. Oke. Min 3, kalau di sini plus berarti justru min ya. Min 3,5, jari-jarinya berapa? Berapa yuk? Jari-jarinya akar 24. Sama dengan? 2 akar 6. Ya, 2 akar 6. Pokoknya ingat, 24 itu berapa kali berapa? Oh, 4 kali 6. Ya udah, 2 akar 6. Kemudian, yang ini pusatnya di berapa, koma berapa B?
Bima. 0,-6. 0,-6. Jari-jarinya? Tengah, Bu. Setengah, iya. Jadi kalau X-nya sendirian, itu berarti 0 ya. A-nya 0. X-nya tidak ditranslasi, yang translasi adalah Y-nya aja. Oke, masih ada lagi nggak? Soal berikutnya lagi. Persamaan lingkaran pusatnya di 1,5 dan jari-jarinya 3. Ya udah tinggal masuk aja ya. Tinggal masukin aja. Nah, 1-nya jadi A, 5-nya jadi B, 3-nya jadi R. Masukin aja. Jadi, gampang ya. Soal berikutnya, yang udah mulai susah nih, yang gampang mah cepet aja. Persamaan lingkaran yang pusatnya di min 1,0. Oh, ini masih gampang juga nih. Tinggal masukin ya. B-nya 0, A-nya min 1, R-nya adalah 3/2. Ya udah jadi 18 dikuadratin. Udah, jadi. Nah, sekarang ini kayaknya yang agak harus mikir. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik min 2,-7 dan melalui titik 10,2. Nah, tadi caranya gimana? Kalau yang diketahui melalui, pakai apa? Pakai apa kira-kira, Michael? Pakai apa tadi yang di 0,0? Pakai yang ini lokasi tadi D sama dengan delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Kan ini pusatnya. Ini bukan ujung-ujung diameter. Ini kan gini ceritanya tadi. Ada lingkaran. Pusatnya di min 2,7 melalui titik 10,2. Berarti masukin aja ke rumus. Rumus persamaan lingkaran yang pusatnya tidak di 0,0 apa tadi rumusnya, Nasya? Delta X. Bukan. Persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B. Tadi rumusnya apa? Oh, X min A kuadrat. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadrat. Nah, sekarang yang jadi A dan B siapa? A dan B-nya yang siapanya, Nasya? Min 2 sama min 7. Ya, betul. Jangan keliru ya. Ini A, ini B. Terus yang 10,2 jadi apanya, Nasya? Kalau yang dilalui lingkaran, itu jadi apanya? Jari-jarinya ya, Bu. Bukan, nggak mungkin dong. Ini loh. Pasti sisanya. X sama Y dong. Iya. Oke? Ya. Ya udah, ini tinggal masukkan ke sana nanti ketemu R kuadratnya. Oke? Coba dihitung R kuadratnya berapa? R kuadratnya 145 ya, Bu? 145. Coba dihitung lagi. 225 bukan, Bu? 225. R kuadratnya berarti R-nya berapa?
25. Eh, 15, Bu. Nah, kamu 15 dong. Kan 225 diakarin. Nah, ya udah, tinggal masukin lagi ke rumus ya. Berarti persamaan lingkaran kita adalah X plus 2 kuadrat plus Y plus 7 kuadrat sama dengan 225. Udah jadi. Nah, persamaan lingkaran yang seperti ini namanya bentuk baku ya. Ini namanya bentuk baku persamaan lingkaran. Kenapa bentuk baku? Pasti ada bentuk umum dong, ada bentuk baku, ada bentuk umum. Bentuk umum itu kalau kalian jabarin. Kalau udah kalian kuadratin, kemudian sederhanakan, itu udah jadi bentuk umum. Kalau yang masih dalam bentuk dalam kurung kuadrat, itu masih dalam bentuk baku. Paham yang soal nomor 4 ini? Saya. Pokoknya ingat, pusat itu selalu jadi A dan B. Titik yang dilalui lingkaran itu pasti jadi X dan Y. Udah, kemudian tinggal lihat rumusnya. Persamaan lingkaran, kita pusatnya di mana? Kalau A, B berarti X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Tinggal masukkan X, Y, A, B-nya, ketemu R kuadratnya. Oke, kita lihat penyelesaian kalau di PPT ini. Caranya apakah sama? Lingkaran, kemudian pusatnya tadi di min 2,7. Titik yang dilalui berarti pada lingkaran ya. 10,2. Oh, ini ada dua cara ya. Kalian menghitung jarak titik P ke A, itu adalah jari-jari delta tadi ya. Pakai Pitagoras, itu juga boleh. Jadi, titik pusatnya di min 2,7. Kemudian jari-jari itu berarti jarak titik A ke titik P. Pakai delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Ketemunya sama. Ya. Nah, ini cara yang kedua. Jadi persamaan lingkarannya adalah sama ya. Ini cara kedua. Cara yang kalian pakai tadi, itu yang di sini nih. Nah, ini tinggal masukkan ke rumus. A dan B-nya jadi dari pusat, kemudian titik yang dilalui itu sebagai X dan Y. Sehingga didapat R kuadratnya adalah 225. Sama ya? Terserah nanti saat ulangan, saat mengerjakan tugas, kalian mau pakai cara yang mana? Dua-duanya boleh. Oke. Soal yang berikutnya lagi. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik 4,-3 dan melalui titik pangkal. Titik pangkal itu berapa koma berapa, Ima? Berapa koma berapa? Tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Kira-kira kalau ada kartesian nih, titik pangkal itu yang mana? Titik pangkal di 0,0. kartesian. Nah, betul. Titik pangkal itu selalu 0,0. Nah, ini berarti sama kayak yang soal nomor 4 tadi. Titik pusat itu selalu jadi apanya? Titik pusat itu selalu jadi apanya, Ima? X, Y. A, B. Nah, jangan kebalik. Ini A, ini B. Titik yang dilalui jadi apa? A, B. X, Y. Maaf, Bu. Kamu kebalik-balik. X, Y. Ya udah, masukkan ke rumus tadi ya. Sama. Nanti ketemu R kuadratnya. Jadi ini ceritanya nanti gini.
Ini pusatnya ada di sini. Nah, nanti titik 0,0 itu dilalui ini. Dilalui lingkaran. Nah, kita disuruh cari persamaan lingkarannya itu apa? Ketemu R kuadratnya berapa? R kuadrat 25 bukan, Bu? 25, ya R kuadratnya. Ya udah tinggal masukkan ke rumus. X min 4 kuadrat plus Y plus 3 ya. Sama dengan 25. Udah jadi kuadrat ya. Apakah paham sampai contoh 5 ini? Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau pindah ke contoh soal yang ada di modul ya. Kita pindah ke modul. Mana modulnya? Ini dia. Ini di halaman depan itu rangkuman rumusnya. Contoh 1. Contoh 1 yang A tadi udah dibahas ya. Berjari-jari, ini berarti R, ini pusat, tinggal masukkan. Melalui, nah tadi yang barusan contoh 4 sama 5 tadi ya. Ini melalui, itu berarti XY, pusat itu AB. Nah yang C ini yang belum. Menyinggung sumbu Y. Nah ini maksudnya apa? Berarti kalian gambar aja nih. Pusatnya di min 3,5. 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pusatnya ada di sini nih. Nah, kalau dia disuruh menyinggung sumbu Y, berarti sumbu Y yang disinggung ya. Nah, kayak gini. Jari-jarinya berapa berarti? Yang ini ya. Ini jari-jarinya berapa? Berapa R-nya? Berapa? 3 apa 5? 3, Bu. 3. Jangan pernah jari-jari kalian menyebutkan min 3 ya. Kenapa jari-jari nggak boleh min 3? Lah kan jari-jari itu panjang ya, jarak ya. Jarak itu pasti selalu positif. Ya sudah, kalau jari-jarinya udah ada, pusatnya udah ada, tinggal masukkan ke rumus. Kalau nanti dia minta menyinggung sumbu X, berarti jari-jarinya 5 ya. Menyinggung sumbu X. Jadi nanti kalau kalian ketemu soal seperti ini, bikin gambar aja supaya lebih gampang memahami. Oke? Kemudian, contoh 2. Contoh 2. Nah, ini contohnya beda lagi nih. Menyinggung sebuah garis. Kalau menyinggung sebuah garis, persamaan garisnya itu kalian harus nyatakan menjadi bentuk A besar X plus, itu kayaknya di rumus di modul kalian saya belum edit tuh. Saya takutnya kalian kebalik-balik antara pusat sama titik yang ada di ini. Ini B besar. Jadi nanti saya revisi lagi. Kali Y ditambah C sama dengan 0. Nah, persamaan garisnya itu selalu kalian nyatakan dalam bentuk ini ya. Persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Pusat lingkaran itu selalu A kecil dan B kecil. Jadi ABC itu dari koefisien dari persamaan garis ya. Nah, kemudian cara mencari ini kan gini. Ada sebuah lingkaran, pusatnya diketahui,
Kemudian dia menyinggung sebuah garis. Maka jarak titik ke garis, ini kalau jarak titik ke garis dia harus yang terdekat. Berarti dia yang terdekat, berarti ini harus siku-siku. Maka jarak titik ke garis itu kalian gunakan rumus ini nih. Yang di atas ada ya rangkumannya. Harga mutlak, kenapa harga mutlak? Karena R. Yang atas ini adalah dari persamaan garisnya ya. A besar dikali X dan Y-nya ini kita substitusi dari titik pusatnya ini. Jadi A besar kali A kecil ditambah B besar kali B kecil ditambah C. Per akarnya ini dari persamaan garis ya. Koefisien X garis dikuadratin ditambah koefisien Y garis dikuadratin kemudian diakar. Jadi jangan dari pusat ya pembaginya. Ya udah, ini ketemu R-nya adalah 2. Jadi kalau persamaan garis yang di soal ini kita jadikan 3X plus plus 4Y. Kemudian C-nya 0 ya. Plus 0. Sama dengan 0. Nah, berarti A besarnya adalah 3, masuk ke sana 3. A kecilnya adalah min 2, berarti 3 kali min 2. B besarnya adalah 4, kemudian B kecilnya adalah min 1, berarti 4 kali min 1, C-nya 0. Per, yang kita akarin itu adalah dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini adalah 5 ya. Min 10 dibagi 5, jadi min 2 dimutlakin jadi 2. Ya sudah, tinggal masukkan ke persamaan lingkaran yang pusatnya di akumapi. Apakah ada pertanyaan contoh 2? Saya contoh soal berikutnya. Contoh soal ketiga, ujung-ujung diameter. Tadi udah dibahas, kita lewatin. Contoh 4, tentukan pusat. Oke, yang ini. Menentukan pusat dan jari-jari, ini namanya bentuk umum ya. Persamaan lingkaran yang udah kita kuadratkan, dijabarkan, ini bentuk umum. Kita disuruh mencari pusat sama jari-jari dari sini. Maka supaya gampang, kita ubah ke bentuk kuadrat sempurna. Nah, caranya gimana? X sama X kita satukan. Tetapi supaya dia menjadi kuadrat sempurna, berarti ini min 6 kita bagi 2. Di sini ketemu 3. 3 ini kita kuadratkan. Dikuadratkan ketemu 9. Karena ruas kiri ditambah 9, maka ruas kanan pun ikut ditambah 9. Kemudian yang Y kuadrat plus 8Y ini, 8 ini kita bagi 2, ketemu 4, kemudian 4 kita kuadratkan, ketemu 16, karena ruas kiri ditambah 16, maka ruas kanan pun ditambah 16. Ya sudah, yang ini tinggal dijadikan bentuk kuadrat sempurna, X min 3 kuadrat, yang ini jadikan Y plus 4 kuadrat, kemudian yang ini tinggal dihitung, min 16 sama plus 16 hilang, jadi plus 9 ya. Tuh. Berarti kalau dia sudah menjadi bentuk baku, gampang. Pusatnya berarti di 3, min 4, jari-jarinya akar 9 atau 3. Contoh, kalau saya punya persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min berapa ya? 10 Y plus 7 misalnya. Sama dengan 0. Nah, ditanya pusat sama jari-jarinya berapa? Nah, caranya sama kayak ini ya tadi ya. X sama X kita dekatkan. Kita gabung jadi 1.
Berarti X kuadrat plus 2X. Kemudian plus berapa? Nah, 2 ini kita bagi 2 dulu. 2 ini kita bagi 2 dulu. 1 dikuadratin. Oh, plus 1. Nah, berarti ruas yang satunya, ini saya tulis di sebelah sini. Min 7 ini ya, 7 pindah ruas dulu. Min 7. Kemudian ini karena ruas kiri ditambah 1, berarti ruas kanan juga ditambah 1. Nah, sekarang kita lanjutkan yang Y. Y kuadrat min 10Y. Nah, 10Y dibagi 2. 10 dibagi 2 itu 5 ya. 5 dikuadratkan itu 25, berarti ditambah 25. Nah, karena ruas kiri ditambah 25, ruas kanan pun ditambah 25. Nah, begitu. Ini tinggal dijadikan kuadrat sempurna nih. X plus 1 kuadrat plus Y min 5 ya. Y min 5 kuadrat sama dengan berapa ini? Min 6. Berarti 19 ya, bener gak? Diralat kalau salah. Betul? Nah, ya udah, dari sini ketemu pusatnya. Pusatnya di berapa koma berapa? Min 1,5. Gitu ya. Jari-jarinya berapa? R-nya? 1 ya, Bu. R-nya? Akar 19 dong. Ya, ini kan R kuadrat. Betul? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Bagian mana yang mana? Masih bingung yang kenapa bisa dapat 1,25 deh. Nih, jadi 2 ini kita bagi 2 dulu. 2 dibagi 2 berapa? 1 kan? Kemudian 1 kita kuadratin. Coba kalau kalian jabarin lagi yang ini nih. Ini dikuadratin ya, jadi X kuadrat plus 2X plus 1 kan? Begitu. Oke. Ya, jadi kenapa ini ditambah 25? Karena 10 dibagi 2 itu min 5. Min 5 kalau dikuadratin ketemu 25. Nah, coba kalau ini kita jabarkan lagi menjadi Y kuadrat min 10Y plus 25. Gitu? Bisa ya? Ya. Apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Paham? Atau kalau kalian mau pakai rumus juga boleh ya. Di ini halaman depan sendiri nih, saya buatkan rumusnya juga kalau misalnya kalian mau hafalin rumus. Tapi kalau saya sih suka membuat kuadrat sempurna seperti ini karena langsung sekalian ya, pusat sama jari-jarinya langsung dapat. Kalau pakai rumus ini, gunakan ini. Ini bentuk umumnya nih. Koefisien X itu selalu jadi A besar, koefisien Y itu sebagai B besar, kemudian konstanta itu C besar. Kemudian pusatnya itu kita gunakan, rumusnya adalah min A besar per 2, min B besar per 2. R-nya itu adalah akar dari A besar kuadrat dibagi 4. Ini sebenarnya pusat ini ya. Ini min setengah dari A besar dikuadratin, kemudian ditambah min B per 2. Dikuadratin dikurangi C. Tapi kalau saya ngafalin ini suka ketuker nih, ini saya pluskan. Maka saya lebih suka pakai ini, kuadrat sempurna. Tapi nanti bebas kalian ya, mau pakai rumus boleh, mau pakai kuadrat sempurna boleh. Semakin banyak pilihan, semakin mudah. Alternatifnya ya, kalau lupa rumus langsung kuadrat sempurna, kalau lupa kuadrat sempurna langsung ingat rumus. Gitu. Sekarang kita lanjutkan ke contoh 5. Nah, habis contoh 5 kemudian kita
latihan soal ya. Ini saya buang dulu. Contoh 5 nih, itu tipe soal yang berikutnya lagi. Kalau misalnya kalian ditanya persamaan lingkaran, pusatnya nggak ada, jari-jarinya nggak ada, ujung-ujung diameter juga nggak diketahui. Kemudian yang diketahui hanya 3 titik yang dilalui oleh lingkaran. Maka caranya pasti kita gunakan persamaan bentuk umum. Persamaan umum lingkaran ini yang akan kita pakai. Substitusi satu persatu titiknya ke persamaan ini. Kemudian nanti kita tujuannya adalah mencari A besar, B besar, sama C besar. Pakai eliminasi pasti gitu ya. Ini contoh soal yang ini biasanya panjang nih. Kalau nggak 0,0 ini susah banget nih. Nggak susah sih sebenarnya, tapi ketelitiannya biasanya suka kurang. Karena 3 variabel A, B, C, kemudian 3 persamaan. Berarti eliminasinya harus berapa kali tuh? 1 sama 2, 2 sama 3, kemudian hasilnya 1, 2 sama 2, 3. 5 kali ya? 4 kali. Gitu. Apakah ada pertanyaan? Contoh 5. Jelas ya? Oke. Sekarang kita langsung ke latihan. Latihan 1. Contoh 67 pertemuan berikutnya lagi. Nah, ini dia. Nomor 1. Tentukan persamaan lingkaran yang... Nah, ini gampang nih. Ayo, nomor 1 dikerjakan dulu. Nanti pasti kalian yang udah mulai tanya itu yang EF nih. Kalau yang ini masih ada contohnya ya, masih bisa nih. Yuk, biar nggak ada PR. Dikerjakan sekarang.
Yang A apa jawabannya? Apa Niko? Niko T. Persamaannya, Bu. Persamaan. X X plus 2 pangkat 2 kuadrat. ditambah Y plus 1 pangkat 2 sama dengan Berapa? apa namanya? 27. 27 ya. Betul. Nomor yang B berarti cari R-nya ya. Cari R-nya. Baru kalau udah ketemu R-nya tinggal masukkan ke rumus. Andriano udah ketemu yang B? Masih itu. Masih itu. Dapat yang B? R-nya berapa? 4 tuh. R-nya 4. Berarti persamaannya X min 1 kuadrat plus Y plus 3 kuadrat sama dengan 16 ya. Nomor yang C, baca soalnya teliti ya. Ini diameternya. Berarti R-nya berapa? Dua per 2. Ya, 2/2. Ya udah tinggal masuk rumus lagi ya. X min 1 kuadrat plus Y plus 2 kuadrat. 2/2 kuadrat berapa? 8. 8 ya. Oke. Yang D. Ujung-ujung diameter ya. Tadi harus pakai 2 rumus. Cari diameter. Kemudian cari pusat. Diameter buat cari jari-jari.
kemudian cari pusat. Jangan kebalik rumusnya. Kira udah ketemu yang D, diameternya berapa? Kalau saya diameternya 6, Bu. 6. Betul, Gracia sama? Sama, Bu. Berarti R-nya 3 ya? Ya udah. Kemudian pusatnya di berapa koma berapa, Ger? 1,2. 1,2. Pusat. 1,2. Ya udah, tinggal masukin ya persamaan lingkarannya. X min 1 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 9. Nah, sekarang yang E sama F gimana nih caranya? Menyinggung X sama dengan 3 harus bikin gambar dulu nih. 0,0 kemudian menyinggung X sama dengan 3 kita gambar dulu nih. X sama dengan 3, 1, 2, 3. Ini X sama dengan 3. Nah, garis ini yang akan disinggung. Pusatnya udah ketahuan di 0,0. Ya udah, berarti seperti ini lingkarannya. R-nya berarti yang di sini ya. Berapa nih? 3 ya. Gitu caranya. Kalau yang F, berarti jari-jarinya berapa? Yang F. 4, iya. Udah tinggal masuk ke rumus ya. Ingat rumusnya. Kalau pusatnya di 0,0 tinggal X kuadrat tambah Y kuadrat doang. Karena dia nggak ditranslasi. Sama dengan R kuadrat ya. Jangan keliru. Menjadi 9. Yang ini berarti sama dengan 16 ya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Oke, nomor 2 sekarang. Nomor 2, tentukan pusat sama jari-jari. Tadi ya, mau pakai rumus boleh, mau pakai cara kuadrat sempurna boleh, terserah kalian.
Brian dapat yang 2A? Belum, Bu. Kamu pakai rumus atau kuadrat sempurna? Rumus, Bu. Oke. Kalau pakai rumus itu A besarnya itu koefisien X ya. A besar itu koefisien X, B besar itu koefisien Y, konstantanya itu C-nya. Raul udah dapat nomor 2A? Raulas? Masih ngitung, Bu. Oh, oke. Kalau pakai kuadrat sempurna tadi gimana caranya? X. Nih kalau saya biasanya langsung nih. Ini kan X-nya min 10 tuh. Langsung saya setengahin nih bagi 2 tuh. Jadi di sini. Kemudian ini kuadrat langsung. Nah, yang ruas kanan itu konstantanya ini langsung saya pindah nih min 16. Kemudian langsung saya tambahin sama min 5 dikuadratin, di sini 25. Kemudian ditambah sekarang yang Y-nya. Y. Nah, ini kan plus 6 tuh. Berarti plus 6 dibagi 2 kan plus 3 ya. 3 kuadrat. Berarti 3 kuadratin taruh di sini. Tambah 9. Nah, ya udah nih. Pusatnya adalah di 5,-3, jari-jarinya ini tinggal dijumlahin aja nih. Berapa nih jari-jarinya? 5,-3. R-nya berapa? Jenny. R-nya berapa, Jen? Jenny. Kenapa, Bu? R-nya berapa nih? Akar 18 bukan, Bu? Akar 18 itu berapa? 3 akar 2. Iya, betul. Ya udah. Nah, kalian mau pakai cara seperti ini juga bisa nih, langsung ya. Jadi min 10 yang X ini langsung bagi 2 nih, taruh di sini. Kemudian dikuadratin langsung di sebelah kanan. Kemudian Y-nya plus 6 nih, dibagi 2 plus 3. Plus 3 kuadratin, jadi plus 9 di sebelah kanan. Ya udah, ini tinggal hitung angkanya, ini ketemu R kuadrat. Pusatnya udah langsung ketemu nih di dalam ini ya. 5,-3. Ini min ya. Tuh. Biar nggak usah capek ngapalin rumus ya. Takutnya min plusnya itu yang suka ketinggalan. Kalau seperti ini caranya ini pasti benar.
Asal ini kalau X-nya min 10X, ya di sini min 5 ya, dibagi 2 ya. Minnya ikut. Kalau di sini plus 6, ya udah di sini jadi plus 3. Gitu. Kalau yang B, yang C, ini gimana? Nah, kalau yang B, C, sama D itu kalian harus bagi dulu ya. Koefisien X kuadrat dan Y kuadrat harus 1. Jadi ini harus dibagi 4 dulu. Jadi pastikan koefisien X kuadrat sama Y kuadrat 1. Baik mau pakai cara yang kuadrat sempurna maupun pakai rumus, itu harus dijadikan 1 koefisien X kuadrat dan Y kuadrat. Paham ya? Yang C ini juga harus dibagi 3 dulu nih. Bagi 3. Yang D harus dibagi 4. Nah, yang E gimana nih cara menentukan pusatnya? Ada sin cos. Ayo gimana nih? Yang E. Pusatnya berapa koma berapa? Ayo. Yang E dulu nih. Yang ini nanti buat PR. Yang E. Pusatnya apa? Grace. Berapa koma berapa Grace? Plus 2 sin dibagi 2 apa? Plus 2 sin, kalau dibagi 2, jadinya apa? Plus ya? Plus sin kan? Sin theta. Ya udah nih, X pusatnya berarti min sin theta ya. Di sini nih. Min sin theta. Koma. Nah, sekarang Y-nya nih. Ini kuadrat kan? Plus yang Y-nya berarti cos theta kan? Nah, R-nya apa? Bibi. R-nya apa? R-nya berarti plus sin alpha juga ya, Bu? Plus cos alpha. Bukan cos. Cos. Cos kan? Bukan sin. Oh ya, cos. Ya. Karena sin kuadratnya hilang. Ya enggak? Oh iya. Ya. Jadi ini min sin kuadrat, kemudian ini sin plus sin kuadrat, kemudian plus cos kuadrat. Yang ininya, ya kan? Maka kemudian nanti diakarin kan jadi cos. Oke, udah jam 9, nanti yang kalian lanjutkan buat PR itu nomor 3 juga ya. Tuh ada 2 soal yang mencari kayak contoh 5 tadi ya. Kayak contoh 5 nih, nomor 3. Nomor 4 dan 5 itu buat pertemuan berikutnya lagi, sama nomor 6 nih. Tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya diketahui menyinggung sebuah garis. Ini kayak contoh berapa tadi? Ada di modul ya tadi ya. Yang harus memakai harga mutlak tadi. Oke? Mencari R jarak titik pusat ke garis. Oke, jadi PR kalian adalah melanjutkan nomor 2 yang belum selesai, nomor 3 dan nomor 6. Itu PR kalian. Saya tutup.